pada malam hari ini sudah membubarkan diri. Ya, pemirsa, demo massa aksi untuk menolak dari DPR. Ini adalah kondisi terkini di sini. Tinggi air mungkin boleh jadi 70 sampai 80 cm. Tapi sebagian kita harus menunduk ataupun berjongkok. Masih banyak warga di DKI Jakarta yang kesulitan untuk bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak. Hari ketiga upaya pencarian terhadap jurnalis Metro TV yang sangat berdedikasi dan juga saudara kita bersama Sardir Helmi. Ya, untuk arah ke selatan atau ke arah kota Jakarta. Ya, Gemma dan juga pemirsa, masih di bulan Februari nih, masih dalam suasana memperingati Hari Pers Nasional nih ya. Melihat bagaimana jurnalis diapresiasi. Gemma, kalau misalkan masih ingat momen paling berkesan saat liputan tuh liputan apa? Kayaknya selalu liputan bencana ya yang bikin berkesan ya, karena kita harus nggak mandi berhari-hari, Oh, iya, terus bener. harus menghadapi para korban, bagaimana cara wawancara korban, approach-nya seperti apa, dan harus tetap siaga kan ya. Iya, dan tentunya juga ada kesan-kesan dari para jurnalis Metro TV lainnya. Salah satunya ini dari rekan kami Renggi Putriba, di mana Media Group Network menggelar rangkaian Jurnalis Day 2025 kan dengan tema Beyond Limits, yang juga merupakan perayaan daripada Hari Pers Nasional. Nih, kami akan hadirkan untuk Anda wawancara khusus bersama dengan jurnalis Metro TV Renggi Putriba selama 14 tahun karirnya meliput berbagai pemberitaan dan liputan haji tahun 2024 menjadi capaian tertingginya sebagai jurnalis di Media Group Network. Lalu bagaimana suka dukanya? Berikut wawancaranya untuk Anda. Pemirsa, di spesial rangkaian Jurnalis Day MJN tahun 2025 ini kami akan hadirkan kembali sosok-sosok jurnalis yang berdedikasi, tentunya akan berbagi cerita, suka duka, pengalamannya menjadi seorang jurnalis. Dan kali ini di samping saya sudah ada salah satu jurnalis Metro TV yang saat ini bertugas di program Metro hari ini, Renggi Putriba. Halo Kak Renggi. Mohon ganggu bentar nggak apa-apa ya? Kita boleh sapa dulu pemirsa yang ada di sana karena ini spesial Jurnalis Day, jadi kita mau ngobrol-ngobrol. Pertama, udah berapa lama sih seorang Renggi Putriba ini berprofesi sebagai jurnalis? Pas banget nih, ini udah bulan Februari, pas bulan Februari ya, ini 13 tahun di Metro TV. 13 tahun di Metro TV. Sebelumnya juga magang di Metro TV, jadi ya kurang lebih 13 plus 1 tahun. Wah, kurang lebih 14 tahunan ya berkecimpung di dunia jurnalistik. Gak bosan, gak kapok jadi jurnalis? Enggak ya, alhamdulillah masih betah sampai sekarang dan semoga seterusnya masih betah. Jadi memang masih pilihannya selalu ada di jurnalistik, walaupun mungkin ada pilihan-pilihan yang pernah sempat tawarannya datang ke Kak Renggi, tapi ternyata masih terpilih itu. Nah, kalau di program Metro hari ini pegang segmen apa atau spesialisasinya apa sih? Kalau kita produser di program Metro hari ini biasanya tidak ada spesialisasi segmen ya Jason. Jadi memang semuanya kita makan dalam tanda kutip. Jadi baik itu dari berita politik, media sosial, budaya, kemudian yang lagi hot isu itu biasanya semua produser khususnya di program Metro hari ini tuh udah siap sedia untuk menampilkan yang terbaik bagi pemirsa. Tapi berbicara soal nikmatnya pemirsa jadi jurnalis, kemarin ini Renggi juga mendapatkan nikmatnya lah ya, bisa kerja tapi bisa juga ibadah juga di Tanah Suci. Itu bisa diceritain, kok bisa waktu itu kesempatan datang ke Renggi waktu itu? Oke, alhamdulillah waktu itu 2023 waktu itu sempat mencoba untuk menjadi petugas haji, tapi ternyata belum rezekinya. 2024 masih mencoba lagi nih, karena memang waktu itu Kementerian Agama membuka seleksi petugas haji khusus jalur media center haji, dan memang itu khusus wartawan-wartawan. Dan saya sebagai wartawan Metro TV mencoba mengajukan diri, kemudian mengatakan kalau saya ingin ikut seleksi lagi nih gitu. Ternyata ikut seleksi, alhamdulillah 2024 lolos. Pekerjaan ini yang saya cintai, dunia jurnalistik, itu membawa saya sampai bekerja di Tanah Suci. Nikmat banget dan alhamdulillah itu adalah puncak karir ataupun pencapaian tertinggi saya sebagai jurnalis dan sebagai seorang muslim. Bagi seorang Renggi itu adalah salah satu capaian tertingginya ya selama dia 14 tahun ini. Tapi berarti kan kesana waktu ke Tanah Suci nggak berasa kerjanya, atau justru malah berasa jadi beban atau gimana? Justru merasa kerjanya justru. Oh, Jadi gitu? ada orang yang bilang, alhamdulillah ya bisa ke Tanah Suci, bisa ke Masjidil Haram setiap hari, setiap saat. Tapi ternyata itu sama seperti kita ikutan keluar negeri, Jess. Karena memang tuntutan dari Kementerian Agamanya sendiri untuk menyiarkan berita tentang haji, kemudian dari kantor sendiri kita juga diminta untuk live report sehari itu bisa 5 kali. Itu di luar berita-berita yang lain ya. Maksudnya memang ketika di sana itu seperti liputan ke luar negeri, walaupun memang
nilai plusnya adalah bisa langsung melihat Ka'bah, kemudian beribadahnya langsung berlipat-lipat ganda insya Allah pahalanya. Jadi memang rindu yang terlambat. Saya mengatakannya rindu yang terlambat. Kenapa Jess? Karena memang setelah pulang dari Tanah Suci baru saya menyadari kemarin saya itu di Tanah Suci. Jadi memang ada sedikit rasa kenapa saya tidak begitu maksimal ibadahnya, kenapa saya tidak setelah liputan malamnya saya mungkin ke Masjidil Haram bisa sholat di sana, tapi akhirnya saya menghibur diri saya seperti ini, ya alhamdulillah. Tapi apapun yang saya lakukan di sana itu adalah bernilai pahala insya Allah. Jadi walaupun mungkin ibadahnya mungkin kurang maksimal, tidak bisa seperti jemaah-jemaah haji lainnya, tapi alhamdulillah pekerjaan saya menyiarkan berita, memberikan informasi mungkin kepada keluarga yang saat itu kerabatnya sedang berhaji, menjadi tabungan pahala tersendiri. Tema Jurnalis Day untuk MJN 2025 adalah Beyond Limits. Kira-kira kalau Renggi sebagai seorang jurnalis yang sudah di lapangan, saat ini juga meramu berita sebagai produser, apa nih tips-tipsnya untuk jurnalis-jurnalis di luar sana? Khususnya untuk teman-teman jurnalis, khususnya jurnalis televisi, kita itu tidak cuma masuk di TV atau dalam artian kita tidak hanya melaporkan dan muncul di televisi, kita juga meramu berita-berita dari dalam, tentunya punya tanggung jawab sesuai kode etik jurnalis, bekerjalah sesuai SOP, insya Allah selama itu dengan jalan yang benar, maka pekerjaan ini akan terasa ringan dan menyenangkan. Seperti itu. Jadi semangatnya tetap harus dijaga walaupun tantangan saat ini di gempuran media sosial segala macam. Tapi TV semoga tetap berjaya. Sekali lagi, terima kasih Renggi udah kasih waktu kita untuk sharing-sharing di spesial Jurnalis Day. Kalau gitu saya nggak mau ganggu lagi, kita biarkan Renggi untuk bekerja lagi ya untuk program Metro hari ini. Thank you. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.